Kisah dimulai dengan seorang pria pendiam bernama Willard yang saat ini menjalani hidupnya dalam tekanan dan kesepian. Sejak kecil, hidupnya nggak pernah mudah. Ibunya sangat overprotective yang pada akhirnya membuat Willard tumbuh menjadi laki-laki kuper, pendiam, dan nggak punya teman. Padahal Willard ini bukan dari keluarga biasa. Diketahui ayahnya punya usaha pabrik yang menjadikan mereka sebagai keluarga kaya raya dan terpandang. Namun sejak sang ayah meninggal, kehidupan Willard berubah drastis. Alih-alih menjadi pewaris tunggal, usaha keluarganya justru dikuasai Frank Martin, tangan kanan ayahnya yang serakah. Ironisnya, Willard yang semestinya menempati posisi penting justru diperlakukan seperti pegawai biasa. Dikaji rendah, selalu dihina-hina dan dijelek-jelekin di hadapan karyawan lain. Bahkan sering diperlakukan gak adil oleh Martin. Saat ini, Willard tinggal di rumah peninggalan sang ayah bersama ibunya yang udah tua dan sakit-sakitan. Nah, karena kondisi keuangan mereka nggak menentu, rumah yang dulunya megah dan membanggakan kini terlihat suram dan terbengkalai. Bukan karena mereka nggak peduli, melainkan karena emang nggak ada biaya buat ngerawatnya. Karena itu, ibunya terus-terusan mengeluh gara-gara jumlah tikus di rumah mereka semakin banyak dan sering mengganggu tidurnya. Meski begitu, Willard selalu berusaha menjadi anak yang berbakti. Dan malam itu juga, Willard pergi ke Indomart untuk beli jebakan tikus untuk dipasang di ruang bawah tanah. I'm sorry I've been such a bad mother to you. Suatu ketika, saat menenangkan ibunya dari gangguan suara tikus, sang ibu tiba-tiba meminta maaf karena merasa udah menjadi ibu yang buruk. Seandainya Willard itu punya nama yang lebih tegas dan berwibawa, mungkin Frank Martin tidak akan berani menindasnya. Dan mungkin di usianya sekarang, Willard itu udah punya istri dan anak. You are a wonderful mother. Willard lalu berkata, sang ibu selama ini udah melakukan yang terbaik untuknya, jadi seharusnya dia nggak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Malam itu, Willard nggak bisa tidur gara-gara suara berisik tikus di ruang bawah tanah. Akibatnya, Willard bangun kesiangan dan terlambat datang ke kantor. Hal itu membuat Martin marah dan langsung mengganti posisinya dengan karyawan lain bernama Catherine. Pardon me. Willard, he wants to see you. Sit. Who's that at your desk out there, Willard? Willard pun berusaha menjelaskan bahwa ibunya lagi sakit dan terpaksa menjaganya sepanjang malam. Nah, bukannya bersimpati, Martin itu justru balik menyudutkannya dan menuduh Willard mencoba menyalahkan ibunya. Sejauh yang ia kenal, ibunya adalah orang yang baik. Karena itu, sejak ayahnya meninggal, Martin menepati janjinya tetap mempekerjakan Willard agar dirinya tetap punya penghasilan untuk merawat ibunya yang sakit-sakitan. Bahkan Martin juga sempat menawarnya solusi. Jika Willard kehabisan uang, dia bisa menjual rumahnya yang besar itu demi membiayai ibunya. Namun belum selesai Martin menasehatinya, Willard keluar ruangan karena nggak tahan dihina-hina dan dijelek-jelekin. Nah, jika kita perhatikan dari sikap dan cara bicaranya, Willard ini memang bukan sosok pria yang tegas dan punya pendirian, dan lebih memilih mendendam daripada menghadapinya secara langsung. Sebelum pulang, Willard mampir ke Indomart untuk beli lem tikus karena jebakan sebelumnya sama sekali nggak mempan. Dan akhirnya, malam itu Willard berhasil menjebak seekor tikus putih. Awalnya, Willard sempat berniat membunuhnya. Tapi saat melihat keberadaan tikus lain yang ia sangka keluarganya, Willard jadi nggak tega. Dan bukannya langsung membuang tikus itu, Willard justru membersihkan sisa lem di tubuhnya di kamar mandi. Bahkan memperlakukannya layaknya hewan peliharaan dan memberinya nama Socrates. Socrates. Getting caught in the trap, you seem pretty. Setelah itu, Willard turun ke bawah buat ngembalin Socrates pada keluarganya. Saat Willard hendak kembali ke kamar, Socrates tiba-tiba berdecit seolah memanggilnya. Hal itu membuat Willard yang selama ini hidup kesepian jadi terharu, seakan terjadi ikatan batin di antara keduanya. Bahkan saking senengnya, Willard itu sampai nangis, lalu membawanya ke kamar dan bergadang semalaman bareng sahabat barunya tersebut. Akibatnya, Willard bangun kesiangan dan lagi-lagi terlambat datang ke kantor. Dan ternyata Martin itu udah menunggunya di depan pintu lift, kemudian memaki-maki dan menginjak-injak harga dirinya. Lalu dengan sombongnya, Martin juga cerita kalau dia baru saja membeli mobil baru. Semua itu ia dapat karena dia bukan pemalas yang setiap hari datang terlambat. Ditambah, Martin tidak akan pernah bekerja menggunakan baju bekas mendiang ayahnya yang murahan.
Perkataan Martin tersebut membuat Willard semakin menyimpan dendam terhadapnya. Giving my boss such grief. Dan setelah puas memaki-makinya, Martin enggan membuka pintu lift. Untungnya, Catherine dengan baik hati mau membantunya masuk ke dalam. Are you okay? Sore itu, Willard menghabiskan waktu di ruang bawah tanah bareng teman-teman barunya yang terlihat asik menggigit koran di tangannya. You teach them. You're big. Di antara kawanan tikus tersebut, perhatian Willard tertuju pada seekor tikus raksasa yang sedang menggigiti Ben. Saking besarnya, Willard teringat Big Ben lalu menamai tikus itu dengan Ben. Nah, jadi teman-teman, selain berukuran besar, Ben ini sebenarnya bukan tikus got biasa, melainkan dari jenis tikus kantung Gambia yang dikenal cerdas dan memiliki penciuman super tajam. Karena itu, tikus Gambia sering dilatih manusia untuk mencari ranjau darat serta dijadikan hewan peliharaan. Bahkan, berkat penciuman yang tajam, tikus Gambia bisa dilatih mendeteksi penyakit TBC. Mereka bisa mencium aroma senyawa kimia spesifik yang ditinggalkan bakteri TBC di dalam dahak pasien. Kemampuan ini sangat akurat dan jauh lebih cepat dibandingkan metode uji lab konvensional. Okay. Everybody, that was... Setelah itu, Willard memberi tikus-tikus itu makanan yang seketika mengundang kawanan tikus lainnya. Dan ternyata jumlah mereka itu ternyata sangat banyak, puluhan bahkan mungkin ratusan ekor. Seakan punya banyak teman baru, Willard mulai melatih tikus-tikus itu layaknya pasukan kecil yang selalu patuh pada dirinya. Willard kemudian meminta tikus-tikus itu masuk ke dalam koper lalu membawanya keliling di tempat seolah-olah lagi latihan untuk dibawa ke suatu tempat. Karena kurang tidur, Willard lagi-lagi terlambat masuk ke kantor. Dan seperti biasa, Martin memaki-makinya di hadapan karyawan lain bahkan memotong gajinya selama seminggu. Act like a man for once in your life and just quit! Kesabaran Willard nampaknya benar-benar diuji. Malam itu, Willard mengumpulkan pasukan tikusnya ke dalam 2 koper besar untuk melakukan serangan di rumah Martin. No! Nah, jadi teman-teman, inilah tujuan Willard melatih tikus-tikus tersebut, yaitu memanfaatkan mereka untuk membantu balas dendamnya. Saat hendak berangkat, Willard sengaja meninggalkan Ben karena koper itu nggak muat untuk dirinya. Tapi karena Willard lengah, Ben berhasil menyusup dan membuat tikus-tikus kecil lainnya keluar. Sampai di rumah Martin, Willard segera menyebar pasukan tikusnya ke garasi mobilnya. Para tikus yang udah terlatih itu dengan cepat menggerogoti ban mobil barunya. Nah, saat membuka koper satunya, Willard terkejut mendapati Ben ada di dalam. Namun seolah ngerti apa tugasnya, pemimpin tikus itu mulai menggerogoti pintu garasi lalu menggigit ban mobil Martin sampai kempes. Selesai melakukan aksinya, Willard buru-buru kabur sebelum ketahuan Martin. Sialnya, Willard malah diganggu seekor anjing kecil yang terus-terusan membututinya. Karena jengkel, Willard menghukum anjing itu dengan memasukkannya ke dalam koper. Meski pada akhirnya, Willard kasihan lalu melepasnya. Hey, what's up? Insiden di rumah Martin langsung jadi bahan guyonan para staf kantor. Pagi itu, Willard sengaja datang lebih awal lalu pura-pura bertanya seolah nggak tahu apa yang terjadi. Sialnya, saat Fox lagi ngejelasin, Martin tiba-tiba masuk ruangan dan langsung menceramahi semua orang. Sementara Willard hanya tertawa sinis seolah puas dengan aksinya. Selain itu, Willard juga membawa Socrates ke kantor untuk menemaninya kerja sekaligus merayakan kemenangan kecilnya. Malam harinya, Willard menyadari jumlah tikus di rumahnya itu semakin banyak. Dan karena kondisi keuangan Willard nggak stabil, Willard mulai kehabisan uang dan kesulitan memberi mereka makan. Dengan berat hati, Willard meminta Ben menuntun mereka pindah ke tempat yang baru, terkecuali Socrates yang udah menjadi bagian dari hidupnya. Kedekatan mereka sedikit banyak membuat Ben yang sedari tadi hanya diam menjadi cemburu. Dalam hatinya, Ben udah membantu balas dendamnya dan apa yang ia inginkan hanyalah makanan. All good things must come to an end. Nah, tanpa ia sadari, ternyata ibunya sedari tadi menguping dari balik pintu dan salah mengira Willard itu ingin membuangnya. Willard menjelaskan ibunya hanya berhalusinasi lalu menuntunnya kembali ke kamar.
Saat hendak tidur, Willard dibuat terkejut melihat Ben tiba-tiba ada di kamarnya, lalu segera mengembalikannya ke ruang bawah tanah. Mendengar keributan di lantai bawah, sang ibu yang masih terjaga diam-diam turun untuk mencari tahu apa yang disembunyikan Willard, tanpa tahu ada bahaya besar mengintainya. Esok paginya, Ben lagi-lagi udah nangkring di atas kasurnya. Karena jengkel, Willard menendang Ben lalu mengejarnya keluar kamar. Begitu sampai di bawah, Willard benar-benar terkejut mendapati rumahnya diserbu kawanan tikus. Mereka memenuhi setiap sudut rumah, seolah datang menagih makanan. Kekacauan tersebut berawal dari rasa penasaran ibunya yang tanpa sepengetahuan Willard membuka pintu ruang bawah tanah, sehingga kawanan tikus itu bebas menyebar ke seluruh rumah. Dan ironisnya, sang ibu ditemukan udah meninggal dunia di tangga akibat tergelincir. You think you're funny? Saat upacara pemakaman, enggak ada seorang pun datang melayat. Ya, karena Willard ini emang nggak punya teman dan tetangga. Sampai akhirnya, Catherine yang baik hati tiba-tiba datang untuk menyemangatinya. Willard Stiles. Di waktu yang sama, seorang pengacara bernama Joseph yang mengaku ditunjuk untuk mengurus harta warisan keluarganya datang memberitahu Willard bahwa sekitar beberapa tahun yang lalu, kedua orang tuanya mendaftarkan sebuah rekening khusus yang memang disiapkan untuk Willard dan akan diberikan setelah mereka meninggal dunia. Namun sayangnya, rencana mereka nggak berjalan lancar. Mendiang ayahnya ternyata meninggalkan hutang dalam jumlah yang besar. Bahkan setelah aset keluarganya diambil alih oleh Martin, masih belum cukup melunasi hutang-hutangnya. Untuk itulah ibunya terpaksa melakukan refinancing dengan menjaminkan sertifikat rumah mereka demi menutupi sisa kewajiban yang masih ada. Yang artinya, jika Willard tidak mampu membayar kewajibannya, maka rumah itu akan disita pihak bank. We still owe. Karena itu, Joseph menyarankan Willard mau menjual rumahnya kepada Martin. Meski berat, langkah tersebut ia anggap sebagai solusi terbaik. Dan setelah semua utang dilunasi, dirinya masih memiliki cukup uang untuk membeli rumah kecil dan memulai lembaran baru tanpa beban masa lalu. It's my house! Willard tentu saja nggak terima usulan tersebut. Karena untuk apa dia menanggung dan membayar beban yang dilakukan orang tuanya? Why do I have to pay for what things my parents did? Joseph pun kembali mencoba memberi pengertian. Dia datang ke sini bukan ingin merampoknya, melainkan hanya ingin membantunya bangkit dari keterpurukan. Sampai di rumah, Willard lagi-lagi dibuat stres melihat rumahnya sudah dipenuhi kawanan tikus yang jumlahnya semakin banyak. Willard, it's Catherine. Answer the door. Di saat yang sama, Catherine malah datang ke rumah. Bahkan ngajak kucingnya si Oren jalan-jalan, barangkali kucingnya itu bisa menghiburnya lalu memberikannya kepada Willard. Namun sayangnya, niat baik itu justru berujung petaka. Kucing itu menunjukkan gejala pengen pipis, lalu meminta Willard memasukkannya ke dalam rumah karena Oren udah terlatih pipis di kamar mandi. Begitu masuk ke dalam, kucing itu langsung ngompol setelah melihat ada ratusan tikus di dalam rumah. Oren yang ketakutan buru-buru manjat ke atas lemari untuk menyelamatkan diri. Celakanya, tikus kelaparan itu bisa mencium aroma ketakutannya, lalu memburu Oren hingga menyudutkannya ke ruang bawah tanah. Masuk ke dalam, Willard mendapati rumahnya udah bersih dari kawanan tikus, tanpa tahu Ben dan kawanannya baru aja memangsa si Oren. Untuk sejenak, Willard mengenang masa-masa kecilnya. Nah, meski di setiap foto Willard itu nampak tersenyum, namun jauh di dalam hatinya, Willard itu merasa rapuh dan gagal sebagai seorang laki-laki. Saking frustasinya, Willard mencoba bunuh diri. Namun aksinya tersebut segera dihentikan Socrates, yang seolah memahami penderitaan sang majikan dan tidak ingin kehilangan manusia yang selama ini baik kepadanya. Malam itu, Ben sang pemimpin tikus diam-diam mendatangi kamar Willard. Willard yang menyadari Ben pasti kembali sengaja nggak tidur kemudian memburunya. Melihat sesamanya terancam, Socrates mencicit seolah memohon agar Willard tidak menyakitinya. Apa boleh buat, karena Socrates yang memintanya, Willard menurutinya lalu menutup lubang yang dibuat Ben di kamarnya. Socrates. Ben. Esok paginya, Willard menemukan Ben ada di dalam tasnya, seakan pengen ikut ke kantor. Willard pun membawanya ke kantor bersama Socrates, lalu menyembunyikan keduanya di dalam gudang.
Meski hari ini Willard itu datang terlambat, anehnya Martin tidak menegurnya. Yang rupa-rupanya pria serakah itu sudah menyiapkan surat pemecatan di atas mejanya. He's firing you. Merasa nggak terima dengan keputusan itu, Willard menemui Martin dengan amarah yang meledak. Karena berdasar perjanjian, Martin seharusnya tidak bisa memecatnya. How could you? What part of you're fired? Namun Martin yang udah muak dengan Willard sama sekali nggak peduli. Bahkan mempersilahkannya mencari pengacara untuk menuntutnya. Sayangnya, dengan kondisi keuangan Willard saat ini, Willard nggak mungkin bisa membayar pengacara. Apalagi melawan pengacara bonafitnya Martin. Dan mau nggak mau, Willard memohon pada Martin agar tetap diizinkan bekerja. Don't give me. But please, please. Di saat yang sama, mereka dikejutkan teriakan Barbara gara-gara melihat seekor tikus putih di tempat tersebut. Mouse. No, up there, you idiot! There he is. Tanpa pikir panjang, Martin mengambil tongkat untuk membunuh tikus malang tersebut. No! Melihat sahabat kecilnya dibunuh dengan kejam, amarah terpendam Willard kembali membara. Tapi malam ini, Willard bersumpah akan membalas dendam atas kematian sahabat kecilnya. That's it. Can't fit anymore. Sampai di rumah, Willard meminta Ben mengumpulkan pasukan tikusnya ke dalam 2 koper berukuran besar. Setelah itu, mereka berangkat ke kantor untuk membuat perhitungan dengan Martin. Setibanya di sana, Willard bersama ribuan pasukan tikusnya segera menjalankan teror. Pertama-tama, Willard memerintahkan barisan terdepan untuk menyelinap ke ruangannya. Oh, look at you. They'll do anything I tell them. Barulah setelah mereka siaga, Willard si Raja Tikus masuk ke dalam, lalu meminta Martin memanjatkan doa karena malam ini adalah malam terakhirnya. Hell's wrong with you? Mr. Martin, Willard menyebut Martin adalah tua bangka serakah dan korup yang membuat Willard membenci dirinya sendiri. Setiap hari, Martin selalu menghinanya di depan semua orang tanpa rasa bersalah. Bahkan setelah mencuri usaha milik keluarganya, Martin semakin menjadi-jadi. Dan kini, Willard akan mengambil kembali kehidupannya yang telah ia renggut darinya. and now you're trying to kill me. You made me hate myself. Martin pun berusaha melawan, tapi perjuangannya tersebut nggak ada artinya di hadapan Raja Tikus dan pasukannya. Martin masuk ke dalam lift mencoba melarikan diri, namun tindakannya itu justru membuatnya terjebak bersama pasukan tikus yang langsung menghabisinya. Willard kemudian menurunkan lift itu sambil mengucapkan selamat tinggal pada Ben. Karena setelah ini, Willard akan meninggalkan Ben di pabrik ini dan berhenti mengganggunya. Sesampainya di rumah, Willard menebar makanan di ruang bawah tanah untuk memancing seluruh tikus berkumpul. Kemudian, Willard melempar bom racun tikus yang seketika menewaskan kawanan tersebut. Dan setelah semua berakhir, Willard menutup semua lubang yang ada di dalam rumah, antisipasi kawanan tikus itu kembali. Esok paginya, Willard didatangi pihak berwajib. Namun Willard enggan membukanya karena malas berurusan dengan mereka. Barulah ketika Catherine datang di malam harinya, Willard mau menemuinya. Catherine mengabarkan Martin tewas mengenaskan di kantornya. Berdasar keterangan polisi, ditemukan bekas gigitan hewan di sekujur tubuhnya. Martin's dead. Called from the office. Nah, meski mengetahui apa yang terjadi, Willard hanya pura-pura terkejut. I'm hungry. Di sisi lain, karena Willard ini belum makan seharian, dia minta Catherine menemaninya keluar, lalu masuk ke dalam untuk mengambil jaketnya dan memintanya menunggu sebentar. Could I use the restroom? Namun tiba-tiba, Catherine kebelet pipis, lalu numpang ke toilet tanpa tahu bahwa semua lubang di rumah ini sengaja ditutup agar tidak ada lagi tikus masuk ke dalam rumah. Dan benar saja, Catherine yang tentu saja nggak tahu akan hal itu, membiarkan tutup toilet terbuka dan kawanan tikus itu kembali masuk ke dalam rumah. Saat hendak berangkat, Catherine terkejut karena ban mobilnya mendadak kempes dan terdapat bekas gigitan di mana-mana. Willard menduga Ben berhasil kembali dan berencana meneror kehidupannya. Dan yang membuatnya semakin panik, pihak kepolisian ternyata diam-diam mengawasi gerak-geriknya di luar.
Tanpa pikir panjang, Willard bergegas masuk ke dalam untuk menghindari polisi serta membuat perhitungan dengan Ben. Tindakan Willard tersebut membuat polisi yang awalnya hanya ingin meminta keterangan jadi curiga, serta membuat Catherine heran dengan tingkah anehnya tersebut. Dan benar saja, Ben yang ia kira bakal kesulitan menemukan jalan pulang berhasil kembali ke rumah Willard bersama kroni-kroninya. Karena terpojok, Willard pun meminta maaf kepada Ben karena sudah mengkhianatinya. Ia terpaksa melakukannya karena takut padanya dan berpikir Ben mau pindah ke rumah lain. Sementara di luar, saat petugas mengintip dari balik jendela, mereka terkejut melihat ada ribuan tikus berkeliaran di dalam rumah. Karena itu, mereka segera memanggil tim pembasmi hama. Di sisi lain, keberadaan tikus-tikus tersebut juga membuat Catherine curiga. Jangan-jangan Willard terlibat dalam kematian Martin. No, Ben, it's food. Kembali ke dalam, Willard mencoba memancing Ben dengan makanan seolah ingin berdamai. Dan saat tikus raksasa itu lengah, Ben langsung menjebaknya dengan perangkap tikus. Namun tikus raksasa itu berhasil melawan meski kehilangan satu kakinya. Karena pintu depan udah dikepung, Willard mencoba kabur lewat jendela. Namun sialnya, jendela itu dipasangi teralis besi. Catherine! Willard pun berteriak meminta bantuan pada Catherine. Tapi gadis itu hanya terdiam setelah mengetahui fakta bahwa cowok yang disukainya ternyata si Raja Tikus. Pria itu mencoba kabur ke lantai 2. Dan ternyata Ben udah menunggu di tangga kemudian menyerangnya. Namun bukan si Raja Tikus namanya jika Willard itu menyerah. Lalu dengan sisa tenaga dan pisau lipat di tangannya, Willard menghabisi tikus raksasa itu dengan brutal di sudut jendela. Kejadian itu membuat polisi dan Catherine yang menyaksikan dari bawah meyakini Willard sudah kehilangan kewarasannya. Dan setelah tim pembasmi hama datang untuk membersihkan rumahnya, pihak berwenang mengirim Willard ke rumah sakit jiwa. Insiden tersebut seketika menjadi bahan perbincangan di kalangan perawat rumah sakit jiwa. Mereka pun menjulukinya sebagai si pawang tikus. Sementara Willard menghabiskan hari-harinya dengan melamun sekalipun perawat datang mengunjunginya. Hingga di suatu hari, seekor tikus putih tiba-tiba muncul di kamarnya. Dan berkat ikatan batin yang dia miliki dengan seekor tikus, keduanya pun langsung akrab. Kemudian mulai merencanakan balas dendam terhadap siapapun yang menyakitinya dan akhirnya film pun selesai. Nah, jadi teman-teman, film ini mencoba mengingatkan kita bahwa rasa kesepian yang mendalam serta tidak adanya perhatian dan kasih sayang dari siapapun bisa membuat seseorang kehilangan arah dan terputus dari realitas. Puncaknya adalah stres dan kegilaan. Awalnya, Willard itu hanya ingin membalas orang-orang yang menyakitinya. Namun setelah dendam menguasai dirinya, Willard justru semakin tenggelam. Bahkan di saat ada seseorang yang berusaha peduli, hal itu tidak serta-merta mengembalikan kewarasannya. Adegan di mana Willard kembali bertemu dengan seekor tikus putih seolah mengisyaratkan bahwa masalah sebenarnya bukanlah Ben ataupun kawanannya, melainkan obsesi, kesepian, dan dendam yang masih hidup di dalam hati Willard. Intinya, kita itu jangan pernah menyakiti orang lain. Seandainya kita belum mampu berbuat baik, minimal jangan nyusahin orang lain. Karena pada dasarnya, tidak menyusahkan orang lain sudah merupakan sebuah kebaikan. Jadi, cukup sekian saja. Terima kasih udah menonton. Sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.